Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vega Fauziza. Saya dari jurusan Hukum Ekonomi Syariah, kelas A semester 4. Di sini saya akan menjelaskan tentang proposal mengenai suatu bisnis, yaitu bisnis tas anyaman Cirebon, untuk memenuhi tugas pada mata kuliah manajemen bisnis syariah. Yang pertama, mengenai latar belakang daripada tas anyaman ini. Bisnis tas anyaman ini dimulai sejak tahun 1997 dalam menjawab persoalan mengenai limbah plastik yang setiap hari makin meningkat. Penulis mencoba mempelajari dan mencari solusi daripada persoalan tersebut untuk mengurangi sampah plastik dan penggunaannya. Di sisi lain, fungsi plastik bisa dibilang cukup penting untuk menempatkan barang belanjaan ataupun hal-hal lainnya sehabis bertransaksi, sehingga banyak digunakan oleh sebagian besar masyarakat, khususnya warga yang banyak berbelanja di pasar atau market-market lainnya. Kemudian selanjutnya ada visi dan misi daripada bisnis tas anyaman ini. Mengenai visinya adalah menjadi produsen tas anyaman plastik berkelanjutan, inovatif, dan berdampak positif bagi masyarakat dan lingkungan sekitarnya. Yang kedua yaitu memproduksi tas anyaman yang unggul dan bermanfaat bagi ibu rumah tangga sebagai tempat belanjaan. Kemudian mengenai misinya adalah menyediakan tas anyaman plastik berkualitas tinggi dan pelayanan berbelanja yang baik untuk menghasilkan kepuasan konsumen. Yang selanjutnya yaitu menggunakan bahan ramah lingkungan dan teknik produksi yang minim dampak negatif seperti pemisahan sampah organik dan organik untuk selanjutnya didaur ulang oleh perusahaan-perusahaan atau komunitas yang mendaur ulang sampah plastik tersebut. Yang selanjutnya adalah memberdayakan pengrajin lokal melalui pelatihan dan kesempatan kerja. Di sini, penjual atau pedagang bisnis tas anyaman mencoba untuk melakukan sosialisasi dan edukasi kepada warga sekitar untuk mengikuti sebuah pelatihan dan membuka sebuah lowongan pekerjaan atau kesempatan kerja. Yang selanjutnya adalah berinovasi dalam desain produksi untuk mematuhi kebutuhan pasar. Kemudian memberikan layanan pelanggan yang unggul dan membangun jaringan pemasaran dan distribusi efektif lokal dan internasional. Bisnis tas anyaman sendiri sudah bekerjasama dengan beberapa warga asing seperti warga Korea dan Cina. Selain itu, bekerjasama juga dengan warga lokal seperti warga-warga sekitar dan penjual atau pedagang yang berada di toko-toko dan di pasar-pasar luar kota. Tujuan daripada bisnis tas anyaman sendiri yaitu menjaga standar kualitas produk dan kepuasan pelanggan, berinovasi dalam desain, teknologi, dan proses, memberikan kontribusi positif bagi pengrajin lokal, dan menegakkan etika bisnis Islam yang tinggi, memiliki integritas, transparansi, kejujuran, keterbukaan, dan akuntabilitas. Membangun kemitraan yang saling menguntungkan dan memberikan pelayanan optimal kepada pelanggan. Selanjutnya mendorong kreativitas dan inovasi dari mulai desain hingga pemasaran, mengembangkan proses, produk, dan layanan melalui pembelajaran yang saling mengalami umpan balik. Kemudian selanjutnya yang terakhir mengutamakan praktik bisnis ramah lingkungan yang telah dijelaskan sebelumnya, yaitu melalui proses pendaur ulangan plastik itu sendiri. Pembahasan yang selanjutnya adalah mengenai
tinjauan umum. Profil dari tas anyaman ini yaitu dimulai sejak tahun 1997 dengan bahan plastik yang pada awalnya itu adalah bahan mentah rolan plastik yang tidak sengaja diperoleh dari seorang pedagang plastik juga gitu, kemudian dibentuk dan hasilnya itu warga sekitar banyak yang suka, kemudian banyak yang beli juga, dan akhirnya produksinya pun makin meningkat sampai keluar kota. Kemudian tas anyaman tersedia dalam berbagai bentuk, warna, dan motif yang unik, seperti salororik berwarna biru, putih, atau hitam putih, kemudian merah pink, hijau kuning, dan warna-warna lainnya yang unik seperti itu. Bentuknya pun selain daripada salororik juga ada, maksudnya motifnya di sini selain salororik juga ada kaca seperti kotak-kotak berbentuk seperti persegi 5 atau segitiga terbalik dan lain hal sebagainya. Kemudian mengenai produk meliputi tas belanja, souvenir, dan tempat makanan. Itu mengenai fungsi daripada produk itu sendiri sebagai tempat belanjaan orang sehabis di pasar seperti itu, dan sebagai souvenir parcel baik menempatkan makanan yang telah matang ataupun mentah. Yang selanjutnya, produksi bisnis tas anyaman sendiri berlokasi di Kabupaten Cirebon, Kecamatan Jamblang ataupun Palimanan, Desa Jamblang. Kemudian mengenai target pasarnya, bisnis tas anyaman ini masih kebanyakan mencakup toko di luar kota, yang sampai ke luar negeri itu mungkin bisa dibilang masih sedikit seperti itu. Kemudian struktur kepemilikan dan lokasi bisnis. Kalau kepemilikan bisnis ini itu perseorangan dan bukan perusahaan. Lokasi perniagaannya sendiri berada di Kabupaten Cirebon seperti yang telah dijelaskan, Kecamatan Jamblang dan Palimanan. Kemudian yang selanjutnya ada strategi pemasaran dari bisnis tas anyaman ini sendiri, meliputi branding, digital marketing, promosi, dan kolaborasi dan percobaan konsumen. Yang pertama mengenai branding, yaitu membuat merek yang mencerminkan keberlanjutan dan kreativitas. Di sini bisnis tas anyaman mulai mengembangkan mereknya itu melalui bisnis online, seperti pembukaan platform melalui Shopee. Di situ banyak bisnis-bisnis tas anyaman memang dari berbagai daerah, tetapi toko yang menyediakan bisnis anyaman dari daerah Cirebon ini salah satunya atau beberapanya ini adalah toko Yesopu dan Vikosari serta Blastore. Kemudian mengenai digital marketing, yaitu menggunakan media sosial dan platform e-commerce. Seperti yang telah dijelaskan tadi bahwa platform e-commerce sendiri kan banyak mengenai Tokopedia, Shopee, Blibli, kemudian Matahari Mall, kemudian platform-platform lainnya seperti itu, menyediakan banyak fitur untuk memudahkan para penjual menjual barang dagangannya. Kemudian mengenai promosi sendiri, penjual tas anyaman belum sampai kepada pameran, tetapi secara offline.
Tapi jika secara online, pameran sendiri itu banyak dipromosikan di fitur-fitur seperti Shopee seperti itu, dan jika promosi ini melalui kampanye lingkungan, itu biasanya penjual atau bisnis tas anyaman ini melalui beberapa cara. Yang pertama itu menawarkan kepada warga-warga sekitar tentang produknya dan kegunaannya, seperti itu. Kemudian mengenai program loyalitasnya sendiri, biasanya penjual atau bisnis tas anyaman ini mendatangi toko-toko, kemudian memberikan edukasi, memberikan visi misi seperti itu mengenai keunggulan daripada produk, kemudian manfaat daripada produk itu sendiri, kemudian fungsi dan tujuan dibentuknya sebuah didistribusikannya atau disebarluaskannya sebuah produk tas anyaman ini. Kemudian selanjutnya ada kolaborasi. Kolaborasi di sini mengenai kerjasama dengan para pedagang sekitar. Jika mengenai kerjasama dengan influencer, penjual atau pedagang bisnis anyaman ini belum pada tahap seperti itu, tetapi bisnis tas anyaman ini bekerja sama dengan platform-platform e-commerce seperti Shopee, Lazada, dan Tokopedia. Dan secara offline-nya itu bekerja sama dengan penjual-penjual atau pedagang toko-toko yang berada di pasaran dan warga-warga sekitar, kemudian sampai kepada orang-orang pebisnis dari luar negeri seperti itu yang meminta kerjasama juga dengan penjual bisnis tas anyaman ini, seperti orang dari Korea dan Cina. Kemudian yang selanjutnya ada percobaan konsumen. Tingkat pengalaman pelanggan dan perbaiki produk berdasarkan umpan balik. Atau memanfaatkan alat analitik itu untuk evaluasi kinerja pemasaran dan penyesuaian strategi untuk mengubah atau menggabungkan sebuah data daripada hasil dari pengalaman kita para penjual tas anyaman untuk memperbaiki produknya, seperti itu. Kemudian selanjutnya adalah mengenai analisis SWOT. Yang pertama yaitu mengenai strength atau kekuatan, keberlanjutan produk, biaya produksi yang rendah, serta fleksibilitas desain dan regulasi yang ramah. Yang selanjutnya mengenai kelemahan atau weakness. Persepsi negatif terhadap plastik kan banyak diberitakan di masyarakat seperti itu, seperti paradigma dan dogma-dogmanya gitu. Kemudian regulasi lingkungan yang ketat dan keterbatasan pasar. Kemudian selanjutnya ada peluang sendiri mengenai tas anyaman ini, mengenai kesadaran lingkungan yang untuk mengurangi sampah plastik. Kemudian melalui dukungan pemerintah, melalui pemberitaan online mengenai bahaya sampah plastik bagi lingkungan dan alam. Kemudian mengenai hambatan atau threat, perubahan regulasi, kompetisi produk ramah lingkungan, dan ketidakpastian ekonomi, serta teknologi baru dalam produksi bahan alternatif. Di sini ketidakpastian ekonomi yang namanya
bisnis yaitu seseorang yang berani mengambil resiko daripada ketidakpastian suatu bisnis tersebut, seperti untung rugi, kemudian barang yang gagal produksi, serta konsumen yang kurang puas mengenai produk tersebut, dan umpan balik yang mungkin kurang mengenakan, seperti itu. Selanjutnya mengenai manajemen kegiatan operasional, mengenai bahan pembuatan produksi dan peralatannya. Dalam produksi tas anyaman Cirebon ini biasanya menggunakan bahan mentah rolan plastik yang dibeli dari pedagang bahan mentah rolan plastik. Kemudian terdapat gunting juga, tali dan cutter. Kemudian ada mesin pemotong dan sumber daya tenaga lainnya seperti listrik, bensin, air, dan lain-lain. Kemudian selanjutnya yaitu mengenai sistem kegiatan operasional sendiri meliputi proses produksinya. Di sini dijelaskan bahwa langkah pertama yaitu mengenai bahan mentah yang masih dalam bentuk rolan plastik ditempatkan pada mesin pemotong dengan posisi yang benar. Kemudian langkah selanjutnya yaitu putar mesin pemotong tersebut perlahan searah jarum jam. Terus selanjutnya ukur bahan sesuai dengan ukuran. Untuk membuat tas anyaman, lalu potonglah dengan sebuah gunting. Langkah yang terakhir yaitu anyamlah bahan yang telah dipotong tadi membentuk model tas anyaman plastik yang diinginkan oleh kebutuhan pasar, dengan cara mengikuti prosedur atau perintah dari penganyam yang sudah ahlinya dalam pembuatan tas anyaman tersebut. Kemudian di sini ada rancangan biaya dan pendapatan. Modal dan pemasukan dari usaha bisnis tas anyaman ini yaitu mengambil dari hasil penjualan. Maaf, di sini tertera hasil keuntungan karena ada kesalahan daripada penulisan. Kemudian perhitungan harga jual beli. Perhitungan harga jual beli dari bisnis tas anyaman ini yaitu dengan menaikkan sedikit harga dari pemasoknya atau biasa disebut dengan supplier atau produsen daripada bahan mentah rolan plastik dengan menghitung keseluruhan pengeluaran modal yang digunakan kemudian dibagi per pieces dari produk yang dihasilkan tersebut. Kemudian mengenai perhitungan laba rugi usahanya. Perhitungan laba rugi bisnis tas anyaman ini yaitu jika dari hasil keseluruhan jumlah penjualan diambil modal dan masih ada lebihan tarif, maka dapat diartikan bahwa penjualan menghasilkan laba. Begitupun sebaliknya, jika dihitung dari hasil penjualan dan dikurangi modal, tidak ada lebihan tarif atau bahkan modalnya itu kurang, maka dapat disimpulkan bahwa bisnis tas anyaman ini mengalami kerugian. Seperti itu. Kemudian selanjutnya ada kesimpulan atau ringkasan dari pemaparan atau penjelasan materi yang tadi barusan dijelaskan, yaitu bahwa bisnis tas anyaman ini adalah sebuah usaha yang dapat bermanfaat bagi lingkungan sekitar dan masyarakat luas serta memiliki daya jual yang tinggi. Karena memiliki beberapa keunggulan, tas anyaman ini yaitu dapat mengurangi penggunaan sampah plastik, memudahkan seseorang khususnya warga pasar dalam menempatkan barang belanjaannya dan warga yang sedang berekreasi untuk menempatkan berbagai barang bawaannya. Di samping itu juga tas anyaman ini dapat dijadikan andalan souvenir parcel ketika mengadakan sebuah acara seperti selamatan, pernikahan, syukuran, tasyakuran, dan berbagai acara lainnya. Sekian daripada penjelasan mengenai bisnis tas anyaman Cirebon. Saya akhiri. Mohon maaf jika banyak kesalahan dan kekeliruan dalam menjelaskan ini,
Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf apabila ada salah kata. Semoga bermanfaat bagi yang menonton. Saya akhiri dengan kalimat wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.